Sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagian kedua. 6. Membasuh kedua tangan sampai siku. Siku adalah sendi antara lengan bawah dan lengan atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan basuhlah tanganmu sampai ke siku." Dari Humran bin Abban radhiyallahu anhu bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta air untuk berwudu. Kemudian ia menyebutkan sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Humran berkata, kemudian ia membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali. Kemudian membasuh tangan kirinya seperti itu juga. Sebagian ulama berpendapat bahwa siku termasuk bagian yang wajib dibasuh ketika membasuh kedua tangan. Dan ada juga ulama yang tidak berpendapat demikian. Namun, kami lebih condong mengikuti pendapat yang mewajibkan dibasuhnya siku ketika berwudu. Ini sesuai dengan hadis dari Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu. Lalu ia membasuh wajahnya dan menyempurnakan wudunya. Lalu ia membasuh tangan kanannya hingga mengenai lengan atasnya. Kemudian mencuci tangan kirinya hingga mengenai lengan atasnya. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanannya hingga mengenai betisnya. Kemudian membasuh kaki kirinya hingga betisnya. Kemudian ia berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah berwudu. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian adalah orang-orang putih cemerlang pada hari kiamat, karena bekas menyempurnakan wudu. Oleh karena itu, siapa saja di antara kalian yang sanggup, hendaklah ia memanjakan kecemerlangannya. 7. Mengusap kepala, telinga, dan sorban. Ketika mengusap kepala, seluruh bagian kepala harus diusap. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan usaplah kepalamu. Menurut hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Kemudian beliau menjalankan kedua telapak tangannya ke belakang dan mengembalikannya, yaitu beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian menjalankan kedua tangannya ke tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya tadi ke tempat di mana beliau memulai darinya. Hukum mengusap kedua telinga sama dengan hukum mengusap kepala, yaitu wajib. Sebab kedua telinga itu termasuk bagian kepala. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu. Lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua tangan 3 kali, dan mengusap kepalanya. Dan beliau bersabda, kedua telinga itu bagian dari kepala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpendapat bahwa mengusap kedua telinga itu hukumnya sama dengan mengusap kepala. Hukum mengusap rambut depan kepala, jambul, dan sorban. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Kemudian beliau mengusap jambulnya, bagian atas sorbannya, dan kedua sepatunya. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, apabila sebagian kepala terbuka, sebagaimana yang telah berlaku menurut kebiasaan bahwa hal itu terbuka, maka disunnahkan mengusapnya bersamaan dengan mengusap sorban. Imam Ahmad menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sorban dan jambulnya secara bersamaan, berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Adapun peci, kopiah atau songkok, maka tidak diperbolehkan mengusap bagian atasnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Itu disebabkan beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, peci, kopiah atau songkok menurut kebiasaan tidak menutupi seluruh kepala. Kedua, mereka tidak sulit untuk dilepas. Adapun kerudung atau jilbab wanita, maka diperbolehkan mengusap bagian atasnya, karena Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mengusap bagian atas jilbabnya. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Munzir. 8. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan safarnya. Beliau lalu menyusul kami, sedang ketika itu kami terpaksa menunda waktu asar sampai menjelang akhir waktunya. Maka kami mulai berwudu dan membasuh kaki-kaki kami. Abdullah bin Amr melanjutkan, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru dengan suara yang keras, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Beliau mengucapkan 2 atau 3 kali. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya membasuh kedua kaki dalam wudu. Dan ini diriwayatkan dari perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Hadis tentang wajibnya membasuh kedua kaki diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Humran bin Abban radhiyallahu anhu.
bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu meminta air wudhu. Lalu ia menyebutkan sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aban berkata, kemudian Utsman membasuh kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali. Kemudian membasuh yang kiri seperti itu juga. Dari Nuaim bin Abdillah al-Mujmir rahimahullah, ia berkata, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudhu sampai perkataannya, kemudian ia membasuh kaki kanannya hingga mengenai betis, kemudian membasuh kaki kirinya hingga mengenai betis. Kemudian Abu Hurairah berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudhu. Dari perkataan hingga mengenai betis, menjadi jelaslah bahwa kedua mata kaki termasuk bagian yang wajib dibasuh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau berwudhu, maka sela-selalah jari jemari tangan dan kakimu. 9. Tertib wudhu. Tertib ialah membasuh anggota-anggota wudhu satu persatu dengan tertib atau berurutan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam ayatnya yang mulia, yaitu dengan membasuh wajah, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Tertib wudhu adalah wajib menurut pendapat yang benar dari 2 pendapat para ulama. Ini adalah pendapat pengikut Mahzab Asy-Syafi'i, Hambali, Abu Thawr, Abu Ubaid, dan Az-Zahiriyah. Al-Muwalat. Muwalat artinya berturut-turut dalam membasuh anggota wudhu. Artinya, sebelum satu anggota wudhu mengering, ia membasuh anggota wudhu lainnya dalam waktu yang normal. Sehingga, jangan sampai seseorang berwudhu lalu menyela wudhunya dengan pekerjaan yang lain, yang menurut adat atau kebiasaan dianggap telah menyimpang dari wudhu tersebut. At-Tayamun. Tayamun dalam wudhu artinya memulai membasuh anggota wudhu bagian kanan lalu yang kiri, dari kedua tangan dan kedua kaki. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan bagian kanan ketika memakai sendal, menyisir, bersuci, dan dalam semua urusannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mengenakan pakaian dan apabila kalian berwudu, maka mulailah dari bagian kanan anggota tubuh kalian. 10. Berdoa sesudah selesai wudu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara kamu yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian membaca, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga, yang ia boleh masuk di mana saja yang ia hendaki. Dalam riwayat At-Tirmizi terdapat tambahan yang sahih. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahirin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu seusai berwudu ia membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, maka akan ditulis di kertas putih, kemudian diberi tanda dengan stempel yang tidak akan hancur hingga hari kiamat.